gitu loh. Kamunya siapa? Perawan suci. Agak lain kau. Kakaknya motor. Al-Afgan. Oke, halo, selamat malam. Selamat malam Pak. Bapak agama apa? Alhamdulillah Islam. Ya, silakan mau bertanya apa Pak? Saya mau bertanya, Yesus itu lahirnya di mana ya? Yesus itu lahir di Bethlehem. Bethlehem itu berarti Israel. Iya, di Yerusalem. Ya, berarti masuk ke wilayah Israel ya. Iya. Nah, ini pertanyaan saya gini ya Mbak ya. Kenapa umat Kristen di Israel itu 0,1% minoritas, sedangkan mayoritasnya Yahudi dan Islam gitu loh. Padahal Yesus itu kan kelahiran di Israel, artinya Yesus itu ajarannya tidak diterima di kampung halamannya gitu loh. Anda bertanya apa mau menjawab? Nih biar saya jawab. Ya, kalau logika saya kayak gitu bertanya langsung Anda menanggapi saya jawab gitu. ya. Siap, saya jawab. Karena orang Israel disuruh Tuhan Yesus pergi ke segala bangsa untuk memberitakan tentang dirinya. Jadi Tuhan Yesus itu bukan mau menjadi Tuhan di Israel saja, tetapi atas segala bangsa. Itu. Dan kalaupun kita paralelkan dengan agama kamu, apakah di Arab lebih banyak Islam daripada bangsa lainnya? Itu lebih banyak mana jumlah Islam di Arab dengan dibandingkan bangsa yang lainnya? Nah, tapi jawaban saya adalah itu. Tuhan Yesus sendiri memerintahkan murid-muridnya itu untuk menyebar ke bangsa lain supaya bangsa lain juga menjadi percaya. Dan kalau Nabi Muhammad kan lahirnya kan di Arab ya. Coba Anda lihat Arab Saudi itu, pokoknya seluruh negara Arab itu 99% agama Islam, kan wajar. Loh, Yesus terus ini untuk lahirnya apa? di Gini Pak, Tuhan Yesus itu mau menyelamatkan segala bangsa, bukan mau menyelamatkan satu bangsa. Itu Pak. Jadi jangan terlalu picik gini pikiran. Gini Mbak, secara logika aja dulu. Masa di tanah kelahiran tidak diterima ajarannya kalau Nabi Muhammad di dalam Alkitab di Taurat, seorang nabi akan ditolak di negeri asalnya. Itu tidak bisa ditolak. Berarti nabi kamu bukan nabi. Loh, karena memang ada ayatnya di dalam Alkitab. Nabi itu harus ditolak. Itu nubuat, itu dalil. Kamu tidak berani terserah. Itu ayat. Nabi itu ditolak di negaranya sendiri, di bangsanya. Betul tidak? Ada ayatnya. Kasih sahar. Loh itu tadi jawaban saya rasa sudah sangat-sangat jelas ya, bahwa bangsa Israel itu disuruh menyebar ke bangsa lain. Itu karena yang mau diselamatkan Tuhan Yesus itu adalah bangsa-bangsa, bukan satu bangsa. Untuk apa? Kalau Tuhan itu hanya untuk satu bangsa, aduh, aji gile. Ada ayatnya, seorang nabi itu harus ditolak di negeri asalnya sendiri. Ada ayatnya. Kita buka ya, kita kasih dalilnya. Jadi kalau nabi kamu diterima, jangan-jangan bukan nabi. Ada ayatnya. Ini nubuat gitu loh. Oke, ada yang ketemu? Ada yang ketemu ayatnya? Lukas 4 ayat 24. Ayat seorang nabi akan ditolak di negeri asalnya sendiri. Nah ini Lukas 4 ayat 24. Sesungguhnya nabi ya tidak dihargai di tempat asalnya. Jadi kalau ada nabi dihargai di tempat asalnya, saya curiga ini bukan nabi. Ya selesai. Kamu udah jawab. Oke lah ya. Loh, kalau kamu ngotot di ini terserah. Tapi kalau kita baca lagi ya, berita ya, bukan berita ya, bahwa di Arab sana sudah lebih banyak yang ateis. Sudah terlalu banyak ateis di sana. Gitu ya, kita tunggu aja, akan menjadi lebih besar lagi nanti keateisannya. Oke, silakan Hasya. Halo, assalamualaikum Bun. Saya cowok nih, fotonya aja yang cewek. Silakan. Kita sharing ya Bun ya. Sharing apa nih? Rekening? Iya, masalah agama kan tadi. Masalah lawak. Iya, silakan mau Kalau bertanya saya apa? salah koreksi gitu kan. Saya di sini buka room bukan mau sharing, tapi
Kalau kalian mau bertanya, boleh tentang iman saya. Saya tidak mau Siap. sharing kebenarannya. Ya, Bunda Kristen kan? Ya, Yesus itu menurut Bunda Tuhan. bukan menurut saya, menurut dunia pun Tuhan. Karena kalau kamu pun ditanya sebagai agama Islam, siapa Tuhannya orang Kristen? Tuhan Yesus. Seluruh Siap. dunia mengakui dia Tuhan. Ya. Lalu kenapa Tuhan bisa mati, Bun? Yang mati itu dalam kodrat kemanusiaannya. Filipi 2 ayat 8. Dia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Bukan ketuhanan yang mati. Oke. Berarti yang mati itu bukan Tuhan Yesus. Bukan ketuhanannya, tetapi kemanusiaannya, bukan Tuhan Yesusnya, lain itu. Jadi gelar Tuhannya Oke. atau kodrat Allahnya itu tidak pernah mati. Oh. Lah berarti itu perbedaan manusia yang mati sama Tuhan itu apa tadi? Kodratnya. Kodrat apa? Enggak, yang mati itu kan bukan Tuhannya. Kodrat manusianya. Sedangkan itu kan yang dipercaya itu kan Yesus kan yang itu yang mati. Allah dan manusia. Yesus itu Allah dan manusia. Jadi ada dua Allahnya. Ya cuman satu Allah kami. Nah yang mana tuh berarti Allahnya? Ya satu Allah. Yang meninggal itu. Kalau kamu bilang kan kealahannya tidak mati, yang mati kemanusiaannya, kamu masa nggak nangkep? Nah, gimana Yang mati kamu? Allah cuma kemanusiaannya. satu. Iya. Gimana? Kok Nggak, stuck yang kamu di disalib. sini? Enggak. Yang disalib itu berarti bukan Yesus. Yesus yang disalib itu kemanusiaannya, kan gelar nggak bisa disalib, terang nggak bisa disalib, karena Allah adalah terang, Allah adalah kasih. Kasih dan terang itu tidak bisa disalib, yang disalib itu dagingnya. Oke, siap. Berarti sampai sekarang Yesus itu masih hidup. Yesus itu hidup untuk selama-lamanya. Masih hidup. Nggak meninggal sampai sekarang. Sudah bangkit dan tidak mati lagi. Kemanusiaannya itu kan bangkit pada hari yang ketiga dan tidak mati lagi. Itu Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 itu. Apa Akulah yang isinya? awal dan yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Aku memegang kunci kerajaan maut dan kuasa maut. Adakah dalil yang menjelaskan Yesus itu posisinya sekarang di mana? Ada. Apa? Oke, di dalam 4 Injil Sinoptik bahwa Stefanus melihat dia berdiri di sebelah kanan Sang Bapa. Dan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dia terangkat ke langit. Oke, siap. Tadi disebutkan Sang Bapa ya. Sang Bapa itu siapa, Bun? Bapa itu adalah Allah. Nah, berarti Allah sama Yesus apa bedanya? Tadi kan Yesus Bapa itu ada. firman-Nya Allah. Yesus itu firman-Nya Allah. Iya. Berarti Firman-Nya Yesus Allah itu yang bukan satu Allah. di dalam Allah. Firman-Nya Allah yang satu di dalam Allah. Oke, berarti Yesus itu bukan Allah dong. Firman Allah, kalau dikatakan firman Allah tidak Allah gimana? Jadi suara kamu ini bukan hasya. Bukan manusia ini, suara kamu. Siap, Gimana? ya maksudnya tadi Yesus itu berarti bukan Allah. Kan tadi di dekat Allah. Bapa katanya. Firman Allah itu pasti Allah. Yohanes 1 ayat 2. Firman Allah Iya. itu adalah Allah. Hah? Gimana kamu? Sinyalnya jelek, Bun. Sinyalnya jelek, gak nangkep saya. Nggak nangkep kok sinyal jelek, gimana? Nggak ada hubungannya itu. Ini apa? Nggak jelas suaranya. Loh, kalau kamu bilang nggak nangkep berarti kan kamu sudah dengar. Nah, siap gini ya. Gimana ini? Tadi kan Yesus enggak. Tadi kan Yesus posisinya berada di dekat Bapa.
Ya kan? Bukan di dalam, satu di dalam Bapa. Berarti bukan di dekat Bapak. Loh, di dalam itu kan sudah paling dekat. Gimana itu? Hal yang paling dekat itu adalah di dalam. Itu sudah Siap. posisi yang paling dekat dalam gitu. Jadi Dalam- kalau misalnya, dalam apa itu? misalnya roh kamu nggak dekat sama badanmu, ya kamu mati. Ya. Bentar Bu. Bentar Bu, bentar. Silakan. Berapa? Jadi ada dagang. Bapak masih dagang ya? Bentar Bu, nanti ada ini dulu, bentar. Yang ada makanan nggak yang? Wan? Oke, siap, lanjut Bun. Siap, lanjut. Siap, lanjut. Tadi gimana tadi? Silakan, kamu mau bertanya apa? Tadi udah beres ya? Oke, berarti posisinya Kamu Yes. tidak menghargai jawaban saya. Loh, kamu kalau memang belum siap untuk diskusi, untuk sharing, ya kamu jangan naik gitu. Saya menjelaskan malah kemana gitu. Maaf ya. Ya, saya bukan nungguin kamu gitu. Saya nggak butuh kamu yang butuh saya. Oke, halo Papa Manja. Malam Mbak, malam. Ya, selamat malam. Dan Bapak agama apa? Islam Mbak, saya. Jangan mau bertanya apa Pak? Iya. Saya minta pemahaman di 2 Korintus 11 itu Pak. Apa Pak? Pemahamannya Pak. Apa pertanyaan Anda apa? 2 Korintus 11 nomor 2. Pertanyaannya apa? Iya. Itu dipertunangkan itu apa Pak? Di 2 Korintus 11. Silakan dibaca ayatnya. Di sini nggak ada Bible di sini Pak. HP1 saya Nah, coba Mbak. kamu aja pertanyaannya nggak tahu apa? Orang Ya, kalau itu bertanya tuh masalah. tahu pertanyaannya. Iya. Poinnya di sana kan telah dipertunangkan dengan satu laki-laki. Soalnya yang dipertunangkan tuh laki-laki tuh, Mbak. Dipertunangkan sama laki-laki. Salah itu gitu. Apaan sih Pak? Coba tulis ini dulu, sebutkan dulu ayatnya. 2 Korintus 11 nomor 2. Iya, sebutkan Pak, sebutkan. Bacakan. Tentang pertunangan di situ. Coba Mbak jelaskan. Pertunangan itu apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya di situ soalnya laki-laki dipertunangkan dengan laki-laki gitu, Mbak. Coba Mbak baca Laki-laki dulu. dengan Mbak. laki-laki. Siapa? Iya, coba Mbak baca. Coba Mbak baca. Lu coba apanya? Saya mau tahu dulu. Bapak bertanya tapi Bapak tidak tahu konteksnya. Saya mau tahu. Tahu saya. Loh, ya, oke, Di dalam silakan. dia- Apa? Apa? Tahu apa? Tahu Di apa? dalam- Coba jelasin dulu. 2 Korintus 11 nomor 2 itu telah dipertunangkan kamu dengan seorang. Siapa kamu di situ? Siapa kamu di situ? Kamu di situ kan- siapa disebut? Perempuan kah? Laki-laki kah? Saya kan mau tahu. Katanya Bapak udah tahu. Oke. Di situ kan kamu kan merujuk ke apa namanya itu? Ke Apa? hamba Allah di situ kan hamba Allah itu kan ada laki-laki, ada perempuan. Itu Pak. Hamba-hamba Allah. Nggak ada Allah di sini, Pak. Hamba, kamu tuh hamba Tuhan. Terus? Kan hamba ini kan Dalam Alkitab saya dikatakan seperti ini. Dalam hal ini tidak ada lagi hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Semua satu di dalam Kristus. Ini ada ayatnya. Jadi Bapak mau ngomong apa? lah ya, kamu itu kan merujuk ke hamba tuh, Mbak.
Iya, hamba itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Nih saya bacakan ya. Sebab aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi. Berarti bicara tentang Allah dengan penyembahnya. Cemburu ilahi. Itu. Ya, terus. Jadi antara Allah dengan umatnya. Lalu Ya. apa yang mau ditanyakan? Nah, terus Mbak baca lagi terus. Oke. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada laki-laki, satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci. Lo laki-laki dengan perawan kok? Lo laki-laki dengan laki-laki yang mana? Laki-laki dengan laki-laki yang mana? Aku mempertunangkan kamu. Kamunya Nah, ternyata kamu- di sini perawan suci. Tiba-tiba dari Bukan laki-laki ke perawan, laki-laki. Mbak itu dianggap perawan. Kamu coba Mbak kalau paham, kamu itu merujuk ke siapa? Kok Mbak Kamu bilang di sini perempuan? dikatakan perawan suci. Berarti Mbak Iya, nggak ini paham kamu bedanya. yaitu perawan suci sebagai perawan suci yang dipertunangkan kepada satu laki-laki. Terus laki-laki sama laki-laki yang mana? Gila kau. Sakit kau, makanya baca sampai selesai. Aku telah mempertunangkan kamu kepada laki-laki sebagai perawan. Lu kamunya di situ apa? Perawan. Sabut. Makanya jangan otak kotor. Otaknya udah kotor. Jadi kalau misalnya kamu, aku dibilangnya perempuan, dipertunangkan dengan laki-laki. Ya udah. Laki-laki sama laki-laki, otak kau ngeres. Sebagai ujungnya itu loh. Kamunya siapa? Perawan suci. Agak lain kau. Otaknya kotor. Laki sama laki. Makanya selesaikan, jangan dua kata udah gitu. Nggak enak. Nggak ini kalian itu terlalu picik. Dikatakan aku cemburu sebagai ilahi gitu loh. Cemburu ilahi. Ya, kalian itu mau nyari fitnahan itu kenapa gini banget gitu loh. Setidaknya kuasai dulu. Saya kan udah bilang, kuasai dulu pertanyaanmu. Loh, kalau kamu nggak menguasai pertanyaanmu, ya sudah, selesailah kau. Oke, nih jangan dagang lagi ya. Saya males kalau dagang lagi. Izin naik lagi Bun. Tadi Iya, jangan lagi dagang. Kamu tuh nggak mudeng gitu. Kamu tidak menghargai jawaban orang. sekarang udah tutup lu warungnya. Siap, silakan. Pertanyaan selanjutnya Bun. Adakah dalil yang menyebutkan bahwasanya Yesus itu Tuhan? Banyak. Contohnya? Yohanes 13 ayat 13, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17, Wahyu 22 Enggak, Bu. ayat Satu. 16. Bun. Hmm? Satu aja contohnya. Oke, aku adalah guru dan Bacain. Tuhan. Aku adalah guru dan Tuhan. Aku adalah apa? Guru dan Tuhan. Ayat berapa itu? Yohanes 13 ayat 13. Yang mengatakan aku adalah guru dan Tuhan itu Yesus sendiri. Iya. Ayat lain selain itu Bun? Akulah yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 17. Oke, maksudnya yang awal dan yang akhir itu Tuhan. Menurut kamu bisa nggak Nabi mengatakan dia adalah yang awal dan yang akhir? Bisa. Nabi itu kan bukan Tuhan Bun. Ya iya, makanya saya bilang. Siapa yang berani mengaku dirinya adalah yang awal dan yang akhir menurut kamu? Yesus. Tuhan kamu nggak pernah berani bilang ngomong gitu? Tuhan saya bukan Nabi Bun. Iya, saya tanya Tuhan kamu berani nggak ngomong akulah yang awal dan yang akhir? Ada dalil yang menyebutkan bahwasanya Allah itu sebagai Malik. Allah itu sebagai Raja Bun. Kalau di kitab saya. Ini Charles itu raja. Raja itu bukan hanya di sebagian negara aja Bun.
Raja langit Oke, dan bumi. kamu belum pernah baca Al-Hadid ayat 3? Apa isinya? Ana, bukan Ana. Katakanlah dia yang awal dan yang akhir. Yang zohir dan yang batin. Kamu belum pernah baca ayat Quran itu? Belum. Sekali-sekali baca. Nah, barangkali Bunda bisa membantahnya. Ada dalil yang mengatakan di Quran ini bahwasanya Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah. Ngapain saya membantah agama orang dengan Tuhannya orang? Itu namanya manusia kurang kerjaan. Ya kali agama kamu dibantah sama saya, Tuhan kamu dibantah sama saya. Saya bukan orang yang kurang kerjaan. Iya, itu Ya. namanya saya cari masalah gitu. Masa saya Enggak cuma membantah? nanya aja. Barangkali ada Iya. dalil di Alkitab. Dalil apa? Dalil apa? Nggak mungkin Selanjutnya, ada. Oke, nggak mungkin ada agama Islam di kitab saya. Kenapa? Karena agama Islam kan belum ada saat itu. Ya. Nggak akan ada dalilnya. Iya. Jadi Islam itu kan baru ada di dalam kitab kamu. Kalau Siap. di kitab saya tidak ada. Ya, bagaimana Tuhan saya mau mendebat Tuhan yang belum ada? Kan gitu. Nah, yang sudah ada pasti didebat sama yang baru datang. Biasanya kan seperti itu. Siap. Gini Bun ya. Ada lagi dalil yang menjelaskan bahwasanya Al-Quran ini pelengkap ataupun penyempurna kitab-kitab yang lainnya. Nah, menurut Bunda gimana tuh? Mana kitab yang disempurnakan itu saya mau tahu. Itu Al-Quran. Pelengkap Iya, dan kitab penyempurna yang kitab-kitab sebelumnya. Ya itu Iya, kan ada kitab Injil. sebelumnya yang disempurnakan itu yang mana? Oke, Injil, Zabur dan lain sebagainya kan. Ada Itu nggak kan barangnya? barang apa? Ya barangnya tadi Injil, Zabur dan apa tadi? Taurat Ya itu itu kan ada nggak? sepengetahuan saya dalil yang menjelaskan kan seperti itu sebagai pelengkap Oke, atau oke. penyempurna. Sekarang saya kitab-kitab tanya yang kamu. lain. Sekarang saya tanya kamu. Misal ada tulisan di sini 3 miliar Oke. dengan uang 3 miliar. Contoh ya. Nih, menurut kamu, sabar, saya punya duit nggak ya? Takutnya saya nggak punya duit. Kalau punya Oke, contoh ya. Di sini ada tulisan 200.000. Ini beneran 200.000. Yang beneran 200.000 yang mana? Tulisan atau uangnya? uang, Oh, jadi kalau tulisan doang mas saya nggak percaya.